Semua orang baru tersadar ketika seorang wanita dengan tegas melemparkan sertifikat kepemilikan mobil mewah ke hadapan atasannya. Saat itu juga, suasana langsung hening. Barulah mereka menyadari bahwa mobil mewah yang selama ini digunakan perusahaan ternyata adalah milik pribadi wanita tersebut. Namun yang lebih mengejutkan, setelah sekian lama meminjam mobil itu, sang atasan justru dengan tidak tahu diri berusaha merebutnya secara paksa. Kejadian itu bermula belum lama ini. Seorang pegawai magang baru yang ingin cepat naik jabatan dan mendapatkan kenaikan gaji melaporkan wanita itu karena menggunakan mobil perusahaan untuk menjemput anaknya. Padahal yang tidak diketahui oleh siapapun, wanita itu sebenarnya menyewakan mobil tersebut kepada atasannya dengan harga sangat murah hanya karena mereka pernah menjadi teman sekelas. Bahkan ia membiarkan mobil itu digunakan sebagai kendaraan perusahaan tanpa meminta biaya sewa. Namun sang atasan justru menganggap wanita itu mudah dimanfaatkan. Ia mengambil kunci mobil dengan alasan pelanggaran, menuntut ganti rugi atas kerusakan dan bahan bakar, bahkan mencabut wewenangnya sebagai direktur dan memberikannya kepada pegawai magang yang vokal itu, seolah ingin menyingkirkannya. Saat itulah wanita tersebut akhirnya sadar. Atasannya adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, dan pegawai magang itu adalah sosok licik yang akan melakukan apa saja demi keuntungan. Namun, wanita itu tidak langsung melawan. Ia berpura-pura menyetujui semua tuntutan mereka, sambil diam-diam menghubungi pengacara untuk menyiapkan gugatan atas penyalahgunaan aset pribadinya. Di saat yang sama, ia juga menghubungi pihak pom bensin dan bengkel, melaporkan kartu bahan bakarnya hilang, serta meminta agar mobil tersebut dikunci dari sistem. Tidak lama kemudian, sang atasan langsung meneleponnya dengan marah. Ia menanyakan mengapa kartu bahan bakar tiba-tiba diblokir. Dengan tenang, wanita itu menjawab bahwa kartu tersebut adalah miliknya, dan karena hilang, ia melaporkannya. Atasan itu panik karena keesokan harinya ia harus menjemput klien penting. Ia memerintahkan wanita itu untuk segera membuka blokir kartu tersebut. Namun wanita itu mengatakan bahwa prosesnya harus dilakukan langsung di kantor layanan, dan saat itu ia sedang sangat sibuk. Barulah sang atasan menyadari bahwa semua itu dilakukan dengan sengaja. Ia memarahinya, mengatakan bahwa itu hanya soal biaya kecil, tidak perlu dibesar-besarkan. Mendengar itu, wanita tersebut akhirnya berhenti berpura-pura. Ia menjawab dengan tegas bahwa perusahaan memiliki anggaran bahan bakar yang jelas, dan semua orang tahu kemana uang itu digunakan. Lagi pula, kartu itu adalah miliknya, dan ia berhak melakukan apapun terhadapnya. Dulu ia tidak mempermasalahkan pengeluaran tambahan, tetapi sekarang tidak lagi. Atasan itu semakin marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mengancam bahwa wanita itu tidak akan lagi mendapatkan sumber daya perusahaan. Mendengar itu, pegawai magang juga ikut mencela wanita tersebut, menyebutnya pelit dan sempit pikiran. Ia bahkan menyarankan agar setelah mereka mengambil klien-klien besar milik wanita itu, mereka bisa langsung memecatnya. Namun mereka tidak tahu satu hal penting, kantor yang mereka tempati ternyata juga disewakan oleh wanita itu dengan harga murah, dan masa sewanya sudah habis beberapa hari sebelumnya. Melihat mereka tetap tidak mau menyadari kesalahan, wanita itu langsung memasang iklan untuk menyewakan kembali kantor tersebut. Keesokan paginya, seorang agen membawa kabar. Ada seseorang yang ingin menyewa tempat itu. Orang tersebut dikenal tegas dan berani. Wanita itu justru merasa puas. Ia meminta agen untuk memberitahu penyewa tersebut bahwa ada perusahaan yang menolak keluar dari gedung dan menyuruhnya menangani situasi itu. Sementara itu, sang atasan dan timnya bersiap menggunakan mobil mewah tersebut untuk menemui klien penting. Namun, tanpa mereka sadari, wanita itu telah meminta bengkel untuk mengunci mesin mobil dari jarak jauh. Setelah itu, ia mengemasi barang-barangnya dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Saat ia turun ke bawah, ia melihat atasannya sedang memarahi sopir, memaksa untuk segera menyalakan mobil karena mereka hampir terlambat. Namun mobil itu tidak bisa dinyalakan sama sekali. Pegawai magang itu mengira baterai kunci habis, lalu segera mengambil kunci cadangan. Tetapi hasilnya tetap sama. Ketika telepon dari klien terus berdatangan dengan nada mendesak, sang atasan mulai panik. Saat itulah ia melihat wanita itu berdiri tidak jauh, dengan senyum tipis di wajahnya. Ia langsung menuduh wanita itu sebagai penyebab semua ini. Namun wanita itu menjawab santai. Jika mobil rusak, maka perbaiki saja. Apa hubungannya dengan dirinya? Atasan itu mencoba menekan dengan nada halus, mengatakan bahwa hanya wanita itu yang memiliki kendali tertinggi atas sistem mobil. Namun wanita itu justru menjawab dengan suara keras, sengaja agar semua orang mendengar. Jika mobil itu bukan milik perusahaan, bagaimana mungkin ia memiliki kendali penuh? Mendengar itu, pegawai magang mulai merasa ada yang tidak beres. Ia malah menuduh wanita itu sering menggunakan mobil secara diam-diam hingga mendapatkan akses tertinggi dan sengaja melakukan semua ini untuk merusak kerja sama perusahaan. Saat itulah wanita tersebut berhenti berpura-pura. Dengan tenang, ia mengakui semuanya. Ia memang melakukannya dengan sengaja, dan ia tidak merasa bersalah sedikit pun. Mendengar pengakuan itu, sang atasan dan pegawai magang langsung diliputi amarah besar. Direktur perempuan itu tanpa sengaja menemukan bahwa seorang pegawai magang baru, seorang perempuan, nekat menggunakan mobil mewah pribadinya, seolah-olah itu mobil kantor. Magang itu bahkan berani membuang barang-barang pribadi milik sang direktur dari dalam mobil, lalu berpose dan memotret diri dengan mobil tersebut untuk dipamerkan di media sosial, seolah sengaja menantang pemiliknya.
Namun sang direktur tidak membuat keributan. Ia justru menekan tombol suka pada unggahan sang magang. Sikap itu membuat sang magang semakin menjadi-jadi. Tak lama kemudian, magang itu terang-terangan memakai mobil tersebut untuk kepentingan pribadi. Ia bahkan menyuruh sang direktur naik taksi saja bila ingin pergi bekerja. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa semakin tinggi hidungnya terangkat sekarang, semakin jatuh ia nanti. Pada kenyataannya, mobil mewah itu memang milik sang direktur. Ia meminjamkannya dengan baik hati kepada perusahaan demi meningkatkan citra perusahaan. Namun beberapa hari sebelumnya, sang magang justru melaporkannya dalam rapat, menuduh sang direktur menggunakan mobil kantor untuk kepentingan pribadi hanya karena melihat sang direktur beberapa kali menjemput anaknya. Menurut sang direktur, tuduhan itu sungguh menggelikan. Ia segera menatap sang atasan, yang merupakan teman sekelas lamanya, berharap atasan itu menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Namun yang mengejutkan, sang atasan justru menegurnya. Katanya, meskipun mereka teman lama, aturan perusahaan tetap harus dijunjung. Sang direktur tertegun. Ia tidak tahu apakah atasan itu hanya berpura-pura demi menjaga wibawa, atau benar-benar lupa bahwa mobil itu miliknya, yang ia pinjamkan untuk digunakan perusahaan. Dengan hati-hati ia bertanya pada para eksekutif lain yang mengetahui kebenarannya. Selama ini ia sering mengemudi untuk membantu pekerjaan mereka, jadi bukankah mereka tahu siapa pemilik mobil itu? Beberapa eksekutif menundukkan kepala, tak berani bicara. Sementara yang lain malah menuduh sang direktur memfitnah dan bersikeras bahwa mereka tidak pernah memakai mobil kantor untuk urusan pribadi. Sang atasan tampak mulai tidak sabar, lalu berkata bahwa karena ini kesalahan pertama, sang direktur tidak akan dihukum berat. Ia memerintahkannya menyerahkan kunci mobil untuk disimpan oleh pegawai magang baru. Direktur itu sangat marah karena diperlakukan seolah terisolasi. Namun demi menjaga wibawa, ia tidak membuat keributan. Ia menyerahkan kuncinya, berniat membicarakan semuanya dengan sang atasan nanti. Tak disangka, sang magang bersikap sok benar dan menuntut agar sang direktur membuat pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Sang atasan hanya berkata bahwa demi menjaga wajah sang direktur sebagai karyawan senior, cukup dibuatkan pemberitahuan teguran secara perusahaan. Setelah rapat, atasan itu memerintah sang magang menagih uang 120.000 dari sang direktur dengan alasan biaya bahan bakar dan perbaikan mobil. Bila tidak dibayar, katanya, akan dipotong dari gaji sang direktur. Magang itu pun mengkritik sang direktur dengan gaya sok bijaksana. Katanya, sang direktur pantas menerima sanksi karena selama ini menerima fasilitas tanpa bekerja untuknya. Sang direktur mengingatkan bahwa seluruh biaya bensin dan perawatan mobil selalu ia bayar sendiri. Magang itu terkejut, tetapi tetap tidak tahu malu. Ia berkata bahwa mobil itu adalah aset perusahaan, sehingga sang direktur tetap harus membayar. Bahkan ia menegaskan bahwa ke depannya sang direktur harus meminta izinnya setiap kali ingin menggunakan mobil tersebut. Ia juga memerintahkan sang direktur segera mengambil barang-barang pribadinya dari mobil. Sang direktur malas berdebat dengan orang yang tidak punya posisi dalam hidupnya. Ia menandatangani dokumen sementara, lalu pergi mengemasi barang-barangnya, hanya untuk menemukan bahwa magang itu sudah membuang semuanya terlebih dahulu. Magang itu bahkan berfoto penuh kegembiraan bersama mobil tersebut, lalu mempostingnya di media sosial dengan nada seolah ia yang membeli mobil itu. Saat itu sang direktur akhirnya memahami bahwa sang magang bukan orang yang bermoral tinggi, seperti kesannya. Ia bahkan tertawa kecil melihat kelakuannya. Tepat saat itu, sang direktur menerima telepon dari bagian HRD. Atas nama atasan, HRD menyatakan bahwa pelanggarannya dianggap berdampak serius. Sebagian kewenangannya sebagai supervisor ditangguhkan. Sebagian besar kekuasaannya dialihkan kepada sang magang yang paling vokal itu. Di titik itulah sang direktur benar-benar yakin bahwa sang atasan ingin merebut mobilnya karena mengira ia mudah dipermainkan dan magang itu sedang berusaha mengambil posisinya. Dengan tenang, sang direktur menerima keputusan HRD dan bahkan kembali memberi tanda suka pada unggahan sang magang. Kemudian, ia mengeluarkan bukti kepemilikan mobil dan diam-diam menunjuk pengacara untuk menangani kasus penguasaan ilegal atas properti pribadinya oleh perusahaan serta pembuangan barang pribadinya tanpa izin. Ia juga menghubungi dealer mobil dan pom bensin, meminta mereka melaporkan kartu bahan bakarnya hilang dan mengunci sistem mobilnya. Saat itu sang magang sedang mengantar sang atasan naik mobil tersebut tanpa mengetahui apapun. Melihat sang direktur, magang itu bersikap seolah ia sudah menjadi supervisor, menyuruh sang direktur naik taksi bila hendak menemui klien. Atasannya pura-pura bermurah hati, berkata akan mengganti biaya taksinya. Namun mereka berdua tidak tahu bahwa harga paling mahal untuk semua tindakan memalukan mereka baru saja akan mulai dibayar. Bos itu baru menyesal setelah mendengar klien akan membatalkan kerjasama hanya karena perlakuannya terhadap seorang wanita. Saat itu juga, ia tersadar dengan penuh penyesalan bahwa dirinya tidak seharusnya serakah hingga mencoba merebut mobil mewah milik wanita tersebut. Dengan wajah canggung, ia segera memohon kepada wanita itu. Ia mengatakan bahwa urusan mobil adalah masalah internal perusahaan yang bisa dibicarakan nanti. Untuk saat ini, ia hanya ingin wanita itu membantu menjelaskan kepada klien karena ia tidak ingin dipermalukan di hadapan orang luar. Namun, wanita itu justru menertawakannya. Ia mengingatkan bagaimana sebelumnya bos itu dengan santai mempermalukannya di depan umum.
menuduhnya menyalahgunakan mobil perusahaan, bahkan memerintahkan karyawan magang wanita untuk membuang barang-barangnya dari mobil dan menginjaknya. Saat itu, apakah ia pernah memikirkan perasaan dan harga diri wanita tersebut? Bos itu semakin malu, tetapi demi menyelamatkan keadaan, ia tanpa rasa segan memainkan hubungan lama mereka. Ia memohon agar wanita itu menolongnya sebagai teman lama. Namun wanita itu dengan dingin menjawab bahwa ia tidak mampu memiliki teman seperti itu lagi. Dan mulai saat itu, mereka tidak akan memiliki hubungan apapun. Wanita itu kemudian membuka kunci mobilnya dan mengundang klien untuk pergi makan bersama. Panik, bos itu langsung menghentikan klien dan berjanji akan segera membeli mobil mewah baru untuk menjemputnya. Namun klien sudah muak. Ia menegur keras bos tersebut, mengatakan bahwa yang ia nilai adalah karakter, bukan kemewahan. Tindakan bos yang mencoba merebut milik orang lain hanya karena merasa wanita itu mudah diperlakukan semena-mena adalah sesuatu yang memalukan. Ia pun menolak bekerja sama lagi. Saat bos itu hampir putus asa, seorang karyawan lain berlari menghampiri dengan kabar buruk. Agen properti datang membawa orang-orang untuk mengambil kembali kantor mereka, bahkan sudah mulai menghancurkan bagian bangunan. Bos itu langsung panik dan mengabaikan klien, bergegas naik ke atas untuk melihat apa yang terjadi. Tanpa ia sadari, semua ini juga bagian dari rencana wanita tersebut. Dengan santai, wanita itu justru mengajak klien untuk menonton kejadian itu. Sesampainya di atas, bos itu baru mengetahui bahwa masa sewa kantor mereka ternyata sudah habis beberapa hari yang lalu. Agen properti bahkan sudah menyewakannya kepada pihak lain. Ia marah besar, mengklaim bahwa mereka tidak pernah mengatakan tidak akan memperpanjang sewa dan menuntut penyewa baru untuk segera keluar. Namun agen itu dengan tegas menjelaskan bahwa kontrak sudah berakhir, sehingga mereka berhak menyewakannya kembali. Jika bos itu tetap menolak pergi, maka mereka akan mengusirnya secara paksa. Karyawan magang wanita mencoba membela dengan menuduh agen berbohong. Ia tidak percaya perusahaan sebesar itu bisa kehabisan masa sewa. Ia bahkan meminta manajer administrasi untuk menghubungi pemilik gedung. Namun, manajer administrasi justru mengatakan bahwa selama ini urusan sewa selalu ditangani oleh wanita tersebut, dan ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat itulah bos itu akhirnya tersadar. Gedung itu ternyata memang milik wanita tersebut. Dulu, saat ia baru merintis usaha tanpa modal, ia memohon bantuan kepadanya. Wanita itu dengan baik hati menyewakan gedung tersebut dengan harga setengah dari normal. Tak lama kemudian, wanita itu datang bersama klien. Agen properti langsung memperkenalkannya sebagai pemilik gedung. Semua orang langsung terdiam dan terkejut. Karyawan magang wanita tidak percaya. Ia bersikeras bahwa wanita itu hanyalah seorang karyawan biasa, mustahil memiliki gedung sebesar ini. Demi mempertahankan wibawanya, bos itu buru-buru mengatakan bahwa mereka akan memperpanjang sewa. Ia bahkan memerintahkan bagian keuangan untuk memberikan uang sebesar 800.000 sebagai pembayaran. Namun, penyewa baru justru tertawa sinis. Ia mengejek bos tersebut karena tidak tahu diri. 800.000 setahun terlalu kecil. Mereka sendiri membayar 3.200.000 per tahun kepada wanita itu. Ia pun menyuruh bos tersebut segera angkat kaki. Saat itu, bos benar-benar runtuh. Ia marah kepada wanita itu, menuduhnya bertindak berlebihan karena mengambil kembali mobil dan gedung sekaligus. Namun wanita itu dengan tenang menjawab bahwa semua itu adalah miliknya. Ia berhak mengambilnya kapan saja. Keadaan semakin memalukan ketika bos itu tetap bersikeras tidak mau pergi sebelum mendapatkan kantor baru. Tanpa ia sadari, penyewa baru yang dihadapi bukan orang biasa. Melihat sikapnya yang keras kepala dan tidak tahu malu, mereka mulai kehilangan kesabaran dan bersiap mengambil tindakan. Tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami situasinya, sampai perempuan itu berkata kepada agen properti agar mengambil kembali gedung kantor tersebut. Saat itu, barulah semua orang terkejut dan sadar bahwa selama ini dialah yang menyewakan kantor itu kepada sang bos. Awalnya ia memang menyewakannya dengan harga murah. Namun sang bos justru menegurnya tanpa rasa malu, mengatakan bahwa perempuan itu sudah mengambil kembali mobil mewahnya. Dan sekarang, ia juga ingin mengambil kantor itu. Menurut bos, itu sudah keterlaluan. Namun perempuan itu hanya tersenyum kecil. Ia mengingatkan ketika sang bos merebut mobilnya dan membiarkan seorang asisten magang merendahkannya di depan umum. Mengapa saat itu mereka tidak merasa itu keterlaluan? Yang ia lakukan sekarang hanyalah mengambil kembali barang miliknya sendiri. Sesuatu yang sangat wajar. Bos itu langsung terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa membela diri, mengatakan bahwa meskipun kantor itu milik perempuan itu, perusahaan mereka sudah menyewa begitu lama, sehingga mereka memiliki hak untuk memperpanjang sewa. Ia pun memerintahkan bagian keuangan untuk menyiapkan uang 800.000 guna memperpanjang sewa setahun lagi. Namun penyewa baru malah menertawakan sikapnya, sebab ia sendiri telah membayar 3,2 juta untuk menyewa kantor yang sama. Mendengar itu, wajah sang bos langsung berubah. Ia malu sekaligus panik karena ia tidak mungkin mampu membayar sebanyak itu. Dalam keputusasaan, ia berlagak keras kepala dan mengatakan mereka tidak akan pindah tanpa kantor lain. Tanpa ia sadari, penyewa baru itu berasal dari kelompok rentenir. Mereka bukan tipe orang yang mau menerima pembangkangan. Dalam sekejap, mereka mengutus para preman untuk mengusir bos itu, beserta semua karyawan dengan cara kasar. Barulah sang bos dan para pegawai ketakutan. Asisten magang itu mengancam akan memanggil polisi, tetapi penyewa baru tidak gentar sedikit pun. Ia bahkan berniat memberi asisten magang itu pelajaran.
Perempuan pemilik kantor segera menghentikan mereka. Ia tidak ingin terlihat salah hanya karena membiarkan kekerasan terjadi. Ia pun memutuskan untuk menelepon polisi sendiri. Sang bos semakin panik. Ia sadar bahwa meskipun polisi datang, ia tetap harus pindah. Ia pun mulai merayu dan memohon. Katanya, meski perempuan itu tidak peduli dengan hubungan mereka sebagai teman sekelas dulu, setidaknya ia harus memikirkan para karyawan yang sudah bekerja dengannya bertahun-tahun. Mereka semua bergantung pada pekerjaan itu untuk menghidupi keluarga. Para rekan kantor pun ikut memasang wajah kasihan sambil memohon belas kasihan. Namun perempuan itu tidak tergerak. Ia justru menegur mereka dengan tegas. Ia berkata bahwa mereka semua tahu mobil itu miliknya. Tetapi ketika sang bos merebutnya, lalu mempermalukannya di depan umum, tidak ada satupun dari mereka yang membela. Malah mereka ikut menertawakan. Bagaimana mungkin sekarang mereka meminta belas kasihan darinya? Para karyawan itu hanya bisa menunduk malu. Namun, asisten magang itu masih berani berkata tanpa tahu diri. Katanya, meskipun mobil dan kantor itu milik si perempuan, dan meskipun dulu tidak ada yang membelanya, apa yang perempuan itu lakukan sekarang tetap tidak bermoral. Sang bos ikut berakting seolah-olah dirinya korban, mengatakan bahwa semua yang ia lakukan hanyalah demi perusahaan. Ia meminta perempuan itu belajar memaafkan. Namun perempuan itu menjawab dengan tenang, dirinya bukan orang suci. Ia tidak perlu memaafkan seseorang yang jelas-jelas berencana menjatuhkannya. Tidak lama kemudian, polisi tiba. Setelah mendengarkan seluruh penjelasan, polisi setuju bahwa sang bos memang harus pindah. Namun karena perempuan itu tidak memberi pemberitahuan sebelumnya, meminta mereka pindah mendadak dianggap kurang pantas. Sang bos langsung memanfaatkan celah itu dan mencoba menyalahkan si perempuan sepenuhnya. Ia juga kembali mengklaim bahwa mereka memiliki hak prioritas untuk memperpanjang sewa. Agen properti kemudian meluruskan bahwa prioritas hanya berlaku jika kondisi sewanya sama. Sedangkan penyewa baru membayar 3,2 juta, jauh lebih tinggi dari tawaran bos. Sang bos kembali memohon harga yang lebih rendah. Perempuan itu, karena masih mengingat hubungan lama sebagai teman sekelas, akhirnya menetapkan harga 3,5 juta. Seketika wajah sang bos hancur. Namun ia tahu, jika ia tidak menyewa kembali kantor itu, moral karyawannya akan runtuh dan perusahaan bisa tutup. Dengan terpaksa, ia pun setuju. Perempuan itu meminta seluruh pembayaran dilunasi dalam waktu 3 hari. Jika tidak, mereka harus keluar sendiri. Namun setelah semuanya disepakati, sang bos langsung menunjukkan sifat aslinya. Ia memaki si perempuan dengan kasar, mengatakan bahwa perusahaan itu tidak bergantung padanya. Mereka masih punya banyak klien besar, dan ia akan membuat perempuan itu menyesal. Padahal perempuan itu sangat tahu keadaan perusahaan. Ia tahu sang bos tidak mungkin mengumpulkan lebih dari 3 juta dalam waktu 3 hari, bahkan meminjam sekalipun. Melihat betapa orang itu sama sekali tidak menyesal, ia sudah menyiapkan kejutan yang jauh lebih besar.